Adapun sedekahmu kepada seorang pencuri, barangkali dia berhenti dari mencurinya. Wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'ifa an zinaha. Adapun sedekahmu kepada seorang pelacur, barangkali dia berhenti dari perzinahannya. Wa ammal ghaniyyu fala'allahu an ya'tabira fayunfiqa mimma a'tahu Allahu azza wa jalla. Adapun sedekahmu kepada orang kaya, barangkali si kaya mengambil pelajaran lalu dia bersedekah menginfakkan harta yang diberikannya oleh Allah azza wa jalla. Hadis ini bisa kita tarik kesimpulan dari beberapa penjelasan bahwa orang bersedekah itu tidak ada baiknya, pasti ada baiknya, dengan catatan tidak menghambur-hamburkan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah biqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita dapatkan, tidak pernah merasa bosan, karena seiring hari berganti adalah waktu kita semakin berkurang. Karena itu barang siapa yang bersyukur pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita, dan siapa yang rajin bersyukur ketika hidup, niscaya pada kematian setelah kita ada di alam barzakh dan alam akhirat, syukur yang kita kerjakan akan kita lihat hasilnya. Itu yang sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran, man syakara lillah fa innama yashkuru nafsih wa may yashkur fa innama yashkuru nafsih. Barang siapa yang bersyukur, hakikatnya dia bersyukurnya untuk dirinya sendiri. Bersyukurnya kepada Allah, bukan Allah yang butuh syukur, tapi kita yang butuh syukur kepada Allah. Karena ketika kita bersyukur, Allah akan membalas. Sebagaimana hadis juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang hamba Allah berikan satu nikmat, faqala alhamdulillah, lalu dia membaca alhamdulillah, illa a'talahu afdala mimma akhadha, pasti Allah akan memberikan kepadanya yang lebih utama daripada yang dia terima. Kita sekarang dapat nikmat sehat, nikmat apapun yang kita rasakan, hanya dengan mengatakan alhamdulillah, Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang sekarang. Mungkin besok atau nanti di akhirat, yang pasti hanya dengan alhamdulillah, syukur yang sangat ringan pasti akan dibalas. Apalagi syukur yang lebih daripada itu, bersyukur dengan harta, bersyukur dengan
melaksanakan sholat berjamaah, bersedekah dan yang lainnya. Termasuk bentuk syukur kepada Allah, yakni suka bersedekah. Dan ini pembahasan yang panjang tentang bersedekah para jamaah. Oleh karena itu kita melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita masuk pada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, la atasaddaqanna bi sadaqah, saya mau betul-betul mau bersedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sarikin, maka dia keluar dengan membawa sedekah lalu diletakkan di tangan seorang pencuri. Fasbahu yatahaddatsun, keesokan harinya orang-orang ngobrol, berkomentar, tusuddiqa ala sarikin, dia hartanya disedekahkan kepada seorang pencuri, kata orang-orang. Faqala Allahumma lakal hamdu la atasaddaqanna bi sadaqah, lalu laki-laki tadi berkata, ya Allah, bagimu puji, memuji kepadamu, saya mau bersedekah lagi. Fakharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin, lalu dia keluar membawa sedekahnya dan diletakkan di tangan seorang pezina, perempuan pelacur. Faswahu yatahaddatsun, keesokan harinya orang-orang berkomentar, tusuddiqa al-lailata ala zaniyatin, tadi malam dia bersedekah kepada seorang pelacur. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin, dia laki-laki tidak membaca alhamdulillah, ya Allah, puji bagimu telah bersedekah kepada seorang pelacur. La atasaddaqanna bi sadaqah, saya mau bersedekah lagi. Fa kharaja bi sadaqatihi, dia keluar membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi ghaniyin, lalu diletakkan pada tangan seorang kaya. Fa asbahu yatahaddatsun, keesokan harinya orang-orang ngomong, komentar, tusuddiqa ala ghaniyin, dia disedekahkan hartanya kepada orang kaya. Faqala, laki-laki tadi berkata, Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin, Allahumma, ya Allah, bagimu pujian telah bersedekah kepada pencuri, kepada pezina dan kepada orang kaya. Yang dimaksud adalah seorang laki-laki pada masa Bani Israel, yaitu termasuk umat Nabi Musa. Fa'utiya faqila lahu, maka didatangi, maksud didatangi di sini dalam syarahnya adalah laki-laki tadi tidur, lalu dia bermimpi didatangi oleh malaikat, dan laki-laki tadi mendengar suara tanpa melihat sosoknya. Dalam syarahnya, fa'utiya, didatangi, faqila lahu, dikatakan kepadanya dalam mimpi, amma sadaqatuka ala sarikin fala'allahu ayyasta'ifa an saraqatihi, adapun sedekahmu kepada seorang pencuri, barangkali dia berhenti dari mencurinya. Wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'ifa an zinaha, adapun sedekahmu kepada seorang pelacur, barangkali dia berhenti dari perzinahannya. Wa ammal ghaniyyu fala'allahu an ya'tabira fayunfiqa mimma a'tahu Allahu azza wa jalla, adapun sedekahmu kepada orang kaya, barangkali si kaya mengambil pelajaran lalu dia bersedekah menginfakkan harta yang diberikannya oleh Allah azza wa jalla.
Hadis ini bisa kita tarik kesimpulan dari beberapa penjelasan bahwa orang bersedekah itu tidak ada baiknya, pasti ada baiknya, dengan catatan tidak menghambur-hamburkan harta. Karena barangkali ada orang yang dengan alasan bersedekah tapi ternyata ada unsur menghamburkan harta yang bukan pada tempatnya, sampai hartanya dihabiskan, istilahnya apa, loyal dengan teman-temannya, makan, traktir, sampai mungkin ada sampai tingkatan hutang sana hutang sini untuk bisa foya-foya dengan alasan bersedekah. Nah, nanti ada penjelasan hadis selanjutnya. Nah, ini ada pelajaran yang penting. Ada seorang laki-laki, kata Nabi, dia suka bersedekah. Ternyata dia mau bersedekah kepada seorang pencuri, kepada seorang pezina, bahkan kepada orang kaya. Tujuannya apa? Agar sesuatu yang baik bisa tercipta, ada inspirasi dengan sedekahnya, ada fadilah yang bisa merubah seseorang, sehingga dari situ dia bersedekah kepada seorang pencuri. Barangkali orang yang butuh makan sehingga mencuri dikasih dengan bantuan, mungkin apa bentuk sekarang, subsidi lah mungkin lah, dikasih. Nah, kalau sekarang kan mungkin saja bisa terjadi Pak, orang yang pekerjaannya tidak jelas, yang mungkin ketahuan dia mencopet tapi sebenarnya tidak ingin dia mencuri, hanya keadaan yang memaksa sehingga dia menghalalkan segala macam cara. Lah kalau ada orang kaya, dia punya harta yang lebih, lapang rizkinya dari Allah, apa salahnya kalau si fulan dia kerjanya mencuri, mencopet, kita tahu dia, lalu dikasih modal, ini modal buat kamu kerja, itu lebih baik, dan dia tidak akan mencuri sebenarnya. Oleh karena itu sebenarnya kalau ada orang yang berzakat fitrah, zakat apa? Zakat harta, itu akan lebih efektif kalau zakatnya yang dia keluarkan dikasihkan kepada orang yang miskin, dia butuh pekerjaan atau punya pekerjaan tapi butuh modal, tapi terhitung miskin. Itu lebih baik. Karena apa? Dengan zakat yang dia terima dari orang yang kaya, dia barangkali akan dikelola menjadi sebuah usaha, sehingga tahun depan dia tidak lagi berhak menjadi orang yang menerima zakat. Ini lebih efektif Pak daripada dibagi-bagi beras misalkan satu sak, kan habis cuma 3 hari seminggu. Tidak ada salahnya dengan bentuk zakat dalam bentuk uang atau 1.000 tidak masalah, cuman efektivitasnya untuk di masa depan barangkali diberikan dalam bentuk modal. Oleh karena itu, kembali kepada persoalan sedekah, bersedekah itu kalau kita betul-betul berniat membantu orang lain sangat bagus, apalagi memberikan sebuah perubahan kepada hidup seseorang. Orang yang pekerjaannya mencuri berhenti gara-gara si kaya bersedekah ngasih modal lagi, subhanallah. Karena ini kebaikan yang tidak akan terputus, pahalanya terus mengalir. Dan kita kan sering melihat ada apa, acara-acara itu bagi-bagi kepada, sebenarnya akan lebih efektif cari seseorang yang butuh sedekah, langsung dia keluarkan dalam bentuk yang lebih besar sehingga dijadikan modal. Nah, itu bagus Pak. Nah, ini inspiratif sebenarnya tentang yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pezina. Siapa yang sebenarnya suka jadi pezina? Enggak suka. Wanita yang melacur di tempat-tempat prostitusi sebenarnya enggak suka, tapi karena keadaan ekonomi. Sementara kita yang selalu memberikan pencerahan dari sisi keagamaan tidak bisa memberikan solusi. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau ada orang kaya, dia tidak ceramah tapi dia memberikan solusi. Ini Pak, sampean berhenti, bertobat kepada Allah, saya kasih modal, saya kasih kerjaan, itu lebih mulia. Kalau kita kan cuma ceramah sana sini tapi tidak memberikan solusi.
Oleh karena itu para jamaah sekalian, sedekah sangat besar manfaatnya. Termasuk kalau ada orang kaya pelit. Nah ini di sini ketika Rasul menceritakan, barangkali kata Nabi, sedekahmu kepada orang kaya, kamu berikan sekaya pelit dia, kasih dia. Sehingga apa? Dia mikir juga, mengambil pelajaran dengan kekayaan yang dia miliki, untuk apa sih sebenarnya? Sehingga membuat yang kaya pelit itu berani mengeluarkan juga, karena terinspirasi dari orang yang telah memberi kepadanya. Jadi kalau memang ada tujuan-tujuan baik semacam itu, apa salahnya? Membuat saya kancana gula pun sampai misalkan pagi cerai-cerai nih kah, beriin sekali sedekah aku. Mi bola, au be si cerai teti lende. Tapi insya Allah kalau melihat kata subuh goreng cerai, semuanya dermawan. Mi pola kancawa kancana gula pun sambian bada. Para jemaah sekalian, ini hadis yang pertama tentang motivasi bersedekah, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca hadis ini, cuman belum tuntas karena waktu sudah habis. Selanjutnya hadis qala al-Imam al-Bukhari qala, berkata al-Imam al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha, man akhadha, barang siapa yang mengambil harta orang, barang siapa yang mengambil harta orang, dia bermaksud ingin merugikan atau membinasakannya atau merugikannya, atlafahullahu, maka Allah akan merugikannya. Illa an yakuna ma'rufan bisabri, kecuali diketahui dia orang sabar, fayu'assiru ala nafsihi, sehingga dia mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Walau kana bihi khasasah, walaupun dirinya sendiri butuh terhadap yang dikeluarkan hartanya. Kafi'li Abi Bakrin hina tasaddaqa bimalihi, seperti mana perbuatan Abu Bakar As-Siddiq ketika menyedekahkan hartanya. Wa kadzalika asarul ansaru lil muhajirin, demikian juga orang-orang Ansar mengutamakan orang-orang muhajirin. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga melarang an idha'atil mali, dari membuang-buang harta. Falaisa lahu an yudayyi'a, maka tidak boleh baginya membuang-buang, menyia-nyiakan amwalan nasi, harta manusia, bi'illatis shadaqah, dengan alasan bersedekah. Nah ini penting Pak. Ini maksudnya adalah orang dengan alasan bersedekah tapi ada unsur menyia-nyiakan harta, tidak bersedekah pada tempatnya. Kalau bersedekah kepada orang yang butuh, orang fakir, miskin, meskipun dirinya juga butuh, tapi dia lebih mengutamakan orang lain pada sesuatu yang sangat dibutuhkan harta, itu bagus. Atau seperti pengalaman yang pertama tadi hadis, dia bersedekah kepada orang kaya tapi ada tujuan agar mendobrak orang kaya pelit jadi dermawan, agar merubah seorang pezina bertobat, pencuri berhenti, memiliki profesi yang lebih halal. Itu kan niatan yang baik. Tapi kalau dengan alasan bersedekah ternyata bukan tujuan yang memang pada tempatnya, hanya membuang-buang harta sampai habis hartanya, itu
dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini para jamaah, kita ambil contoh kasus. Ya, ambil pengalaman dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hadis ini, ka fi'li Abi Bakrin hina tasaddaqa bimali, seperti mana perbuatan Abu Bakar ketika mensedekahkan hartanya. Semua kapan? Pada masa perang Tabuk. Di saat itu musim paceklik, hujan tidak turun, panen kurma juga tidak. Sementara Romawi menyiapkan pasukan perang untuk menggempur Arab. 100.000 dari Romawi, didatangkan juga 100.000 dari Irak yang waktu itu di bawah kekuasaan Romawi, untuk memerangi wilayah-wilayah yang masuk di bawah kekuasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menyiapkan, dan Rasul tahu dalam kondisi yang sama Rasul harus menyiapkan pasukan untuk membela diri, sementara perekonomian krisis waktu itu. Banyak sahabat yang sudah tidak memiliki ekonomi. Sehingga apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi sahabat yang kala itu disebut dengan pasukan Jaisul Usrah, pasukan yang serba sulit. Rasul menyuruh, memotivasi kepada orang-orang yang memiliki harta lebih. Ternyata apa? Pengalaman Abu Bakar As-Siddiq ini contoh. Ketika Rasul menyuruh, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan semua harta yang dimilikinya. Semua yang dimilikinya. Bertanyalah Rasul, untuk keluargamu apa? Allah dan Rasulnya. Nah, ini menghabiskan harta untuk kepentingan, untuk sebuah kepentingan, bukan tempat yang salah. Dengan memiliki keyakinan yang tinggi, tawakal yang sangat tidak masuk di akal kita, karena dia yakin Allah akan memberikan balasan, Allah tidak akan menterlantarkan. Nah, ini apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Umar bawa harta cuma separuhnya, berarti masih kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Utsman bin Affan membawa ribuan dinar, kuda yang sangat banyak, ditambah onta. Memang secara nominal mungkin lebih besar Utsman bin Affan, tapi secara kualitas keimanan itu lebih besar Abu Bakar As-Siddiq, tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Nah, ini Pak, kalau umpama pada kondisi yang seperti ini berani mengutamakan orang lain yang memang butuh daripada dirinya sendiri sampai dia habiskan, ini betul-betul orang yang memiliki ketawakalan yang sangat hebat itu. Ada orang mau berangkat haji misalkan, ya, ada orang berangkat haji, tapi dia melihat ada orang lain yang kelaparan, anak yatim, sehingga Pak, dia tidak jadi berangkat haji, lebih dia berikan kepada orang yang butuh. Ini sungguh luar biasa. Padahal siapa sih yang tidak suka naik haji? Orang suka naik haji, dianggapnya ibadah yang paling hebat sudah haji. Tapi ternyata ada yang membatalkan karena ada orang lain yang lebih butuh daripada dia. Ini sungguh luar biasa. Insya Allah yang sudah demikian itu niatnya sampai kepada Allah. Hanya banyak orang yang naik haji tapi tidak memperhatikan kanan dan kirinya. Masih ada orang-orang tetangganya yang kelaparan. Tiap tahun atau tiap berapa bulan naik umroh. Allah alam. Tapi yang pasti haji dan umroh kan kewajiban cuma sekali seumur hidup. Tapi bersedekah itu adalah satu kewajiban yang harus dikeluarkan. Karena Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta orang kaya ada hak yang harus ditunaikan, harus diberikan kepada siapa?
lisaili wal mahrum, kepada orang-orang miskin yang minta-minta, wal mahrum, maupun orang miskin yang tidak mau minta-minta. Orang miskin yang merasa dirinya punya kehormatan, dia tidak mau minta kepada orang. Oleh karena itu, orang kaya mestinya dia mencari orang yang mau menerima hartanya, bukan nunggu didatangi. Karena ketika dia kaya, sudah Allah kasih kelebihan harta, dia tidak butuh lagi. Yang dia butuhkan saat itu adalah rahmat Allah, dan rahmat Allah harus dicari, bukan nunggu didatangi. Dia minta, dia mengharap pertolongan Allah, keberkahan, pahala yang besar. Tentu orang yang kaya itu harus datangi, mencari siapa yang mau menerima sedekahnya. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini sangat penting, karena tidak sedikit orang yang merasa dirinya kaya nunggu didatangi. Dan orang-orang soleh pada zaman dahulu, kalau misalkan ada peluang untuk bersedekah, mereka keluarkan, tidak nunggu didatangi. Kalaupun ada yang datang, sangat senang. Makanya sambutannya sangat indah. Marhaban ya man, marhaban biman yaksilu zunubi. Ada orang datang minta-minta, disambut, marhaban, selamat datang orang yang mencuci, yang akan mencuci dosa-dosaku. Bukan mengampuni ya, kalau mengampuni itu urusan Allah. Maksudnya dengan dia bersedekah, dengan dia mau menerima sedekahnya, itu diantara hikmahnya adalah membersihkan, mencuci dosa-dosanya. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka orang-orang kaya sebagai bentuk sedekah. Tutahhirhum, yang sedekah itu akan mensucikan mereka orangnya. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan hartanya. Jadi sedekah itu sekaligus mensucikan siapa yang memiliki harta, sekaligus hartanya. Karena barangkali dari pendapatan yang didapatkan, harta, rizki, pendapatan, maisha, barangkali ada unsur-unsur yang tidak benar, ada unsur-unsur riba, ada unsur-unsur haram, dan itu mungkin tidak diketahui oleh pemiliknya. Sehingga dengan cara disedekahkan, itu artinya membersihkan harta dan jiwanya. Karena itu sedekah disebut dengan ausakhun nas. Ausakhun nas, kotoran manusia. Harta sedekah yang dikeluarkan itu namanya ausakh atau wasih, kotoran manusia yang harus dikeluarkan. Tapi bukan kotoran manusianya, maksudnya hartanya, Pak. Dan kalau dikatakan ausakhun nas, berarti kotoran, berarti Rasul dan keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh menerima kotoran. Maksudnya Rasul dan ahlul baitnya, termasuk zuriyahnya, itu tidak boleh menerima sedekah. Jikalau misalkan ini termasuk ahlul bait Rasul, kata Nabi, lahnu la nakul sedekah, kami enggak makan harta sedekah. Karena sedekah itu kotoran manusia. Masa untuk Rasul dikasih kotorannya? Tapi yang boleh diberikan kepada Rasul, boleh hadiah, boleh hibah, tapi kalau sedekah tidak boleh. Cuma ada orang-orang sing ngaku zuriat Rasul, pas nyari-nyari sedekah, ini kata bener, Pak. Tak bener. Pas nyari-nyari sedekah, itu tidak benar. Karena khusus untuk Rasul dan keluarganya tidak boleh makan kotoran manusia, kotoran harta. Tapi yang boleh hibah, memberi atau hadiah. Seringlah kalau Rasul dikasih hadiah oleh sahabat, dikirimi daging. Ya, pernah kan Rasul itu datang kepada Sayyidah Fatimah, cari ada makan nggak? Tidak ada ya Rasulullah. Kemudian setelah itu ada orang mengantar setalam, ya, satu nampan berisi daging. Maka kata Fatimah, kita tidak akan makan dulu sampai Rasul yang makan.
yang dibawa kepada Rasulullah, bapakku ini ada orang ngirim daging di nampan. Makan Rasul sampai kenyang. Makan putrinya juga, dengan keluarganya, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan dan Al-Husain. Makan juga istri-istrinya, termasuk juga sahabat-sahabat yang lain dipanggil makan juga, sampai semuanya puas. Dan anehnya, ajaibnya, tidak berkurang daging yang ada di nampan itu. Lalu ditanya, bagaimana kamu dapatkan ini? Berkatalah Sayyidah Fatimah, huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini datang dari Allah, sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab, tanpa perhitungan. Lalu kata Nabi, wahai Fatimah, kamu ini mirip seperti Maryam binti Imran. Ketika dia diberikan rizki oleh Allah di kamarnya, dia tidak keluar di situ, cuma beribadah saja. Diberikan rizki, yaitu buah-buahan di musim kemarau. Mestinya buah-buahan di musim kemarau, tapi dikasih yang bukan musimnya. Tiba-tiba ada di depan pintunya. Datanglah Nabi Zakaria yang merawat Maryam. Bertanya Nabi Zakaria, anna laki hadza, dari mana kamu dapatkan ini? Qalat, berkatalah Maryam, huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Isya. Padahal hadis yang ketiga belum kita baca ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.